Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wacana dakwah yang dikembangkan oleh kelompok Wahabi seringkali mengandung kekeliruan metodologis dan kecenderungan manipulatif. Hal ini tampak antara lain dalam cara mereka memahami serta mengutip pernyataan para ulama. Tidak jarang mereka terjatuh pada kesalahan interpretasi yang mendasar, namun tidak menyadari kekeliruan tersebut, bahkan justru menganggap pihak lain yang berbeda pandangan sebagai pihak yang keliru. Salah satu contohnya ialah ketika sebagian tokoh Wahabi menolak pandangan yang menegaskan bahwa tafwid makna merupakan metode yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka kemudian mengutip kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar karya Imam Az-Zahabi dan beranggapan bahwa Az-Zahabi memiliki pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka. Padahal dalam kenyataannya Imam Az-Zahabi termasuk salah seorang ulama yang secara eksplisit menjelaskan bahwa metode salaf dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat adalah tafwid makna. Kesalahpahaman tersebut dapat terjadi karena tokoh Wahabi yang bersangkutan tidak membaca karya Imam Az-Zahabi tersebut secara menyeluruh. Indikasinya kuat bahwa kutipan yang mereka gunakan hanya bersumber dari potongan teks yang beredar di media sekunder atau internet, tanpa melalui pembacaan kritis dan komprehensif terhadap keseluruhan isi kitab. Praktek semacam ini tentu menimbulkan kerancuan ilmiah, sekaligus menegaskan lemahnya basis rujukan akademik yang mereka gunakan. Ini buktinya. Metode salaf yang kedua kata mereka adalah tafwid. Tafwid kebalikan daripada takwil. Tafwid itu artinya masa bodoh. Nggak mau tahu artinya. Kata mereka, kita serahkan saja kepada Allah artinya. Kita diam saja, nggak usah tahu apa itu artinya. Nggak usah ngomong, artinya sih apa. Jadi Allah istiwa di atas arsy. Apa sih itu istiwa? Nggak tahu kita artinya. Allah turun ke langit dunia, apa itu turun? Kata mereka, nggak tahu kita artinya. Kita serahkan saja kepada Allah. Itu namanya tafwid. Kata mereka itu madhab atau manhaj salaf. Dan itu tidak benar, sebagaimana akan kita bahas di malam hari ini. Jadi ini dua syubhat. Syubhat yang pertama, mereka bilang salaf itu adalah mentakwil sifat-sifat Allah. Syubhat kedua, mereka bilang bukan mentakwil, tapi tafwid. Menyerahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla maknanya. Kita nggak perlu tahu artinya. Ada lagi yang mengatakan, ya suka-suka kita saja mau pilih yang mana, dua-duanya pendapat salaf. Bagaimana membantah syubhat ini? Yang pertama, klaim kalian bahwa itu adalah metode salaf bertentangan dengan kenyataan. Itu bukan metode salaf. Metode salaf dalam sifat-sifat Allah adalah membiarkan sesuai dengan zahirnya. Maka kita katakan kepada mereka, kalian menyelisihi metode salaf. Kesepakatan ini diakui oleh ulama yang lain. Bukan hanya Al-Khattabi yang menukilkan kepada kita, tapi juga diakui oleh ulama yang lain. Di antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Kemudian beliau berkata, setelah menyebutkan ucapan penukilan dari Imam Al-Khattabi. Wa kadza naqala al-ittifaq 'ani salafi fi hadha al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib, thumma al-Hafiz Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani wa ghairuhum. Demikian pula kata beliau, telah menukil kesepakatan ini dari para ulama salaf, dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama ahlus sunnah yang melanjutkan akidah mereka. Dinukil pula
oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib, kemudian oleh Al-Hafidh Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani, dan selain mereka. Jadi bukan satu dua ulama yang menukilkan, tapi banyak ulama. Penjelasan Imam Az-Zahabi tentang metode salaf yang mentafwid makna sebenarnya ada di dalam kitab Al-Ulum lil Aliyil Ghaffar halaman 257 dengan mengutip perkataan Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini atau yang disebut dengan Imam Haramain. Imam Az-Zahabi berkata, qala al-imamu alimu syarqi Abul Ma'ali Abdul Malik ibnu Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i fi kitab Risalatin Nizamiyah. Telah berkata imam besar, ulama terkemuka dari kawasan timur, Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalatun Nizamiyah. Ikhtalafa masalikul ulama'i fi hadhihi dhawahiri. Para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi teks-teks zahir ini. Fara'a ba'duhum ta'wilaha. Sebagian mereka berpendapat bahwa teks-teks tersebut harus ditakwilkan. Wa tazammat dzalika fi ayil kitabi wa may yasihu minas sunnani. Dan mereka berpegang pada metode itu baik dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis sahih. Wa dhahaba a'immatus salafi ilal inkipapi anit ta'wili. Sementara itu, para imam salaf berpendapat untuk menahan diri dari takwil. Wa ijra'i dhawahiri ala mawaridiha, dan menjalankan teks-teks zahir sesuai redaksi sebagaimana adanya. Wa tafwidi ma'aniha ila Rabbi azza wa jalla, dan menyerahkan makna-maknanya kepada Allah azza wa jalla. Di sini sangat jelas dikatakan wa tafwidi ma'aniha, dan mentafwid makna-maknanya atau menyerahkan makna-maknanya. Selain itu, di dalam kitabnya yang lain, Imam Az-Zahabi menyatakan juga bahwa metode yang digunakannya adalah tafwid makna, yaitu di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala juz 8 halaman 105. Imam Az-Zahabi berkata, fa qauluna fi dzalika wa babihi al-iqraru wal imraru wa tafwidu ma'nahu ila qailihi shadiqil ma'sumi. Maka sikap kami dalam hal itu dan yang semisalnya adalah menetapkannya sebagaimana adanya, membiarkannya tanpa takwil atau tahrif, dan menyerahkan maknanya kepada yang mengatakannya yang memiliki sifat shadiq lagi maksum. Shadiq artinya yang benar perkataannya. Di sini juga jelas redaksinya, yaitu wa tafwidu maknahu, dan mentafwid maknanya atau menyerahkan maknanya, bukan mentafwid kaifiyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah sangat jelas sekali kesalahan Ustadz Wahabi di dalam memahami perkataan Imam Az-Zahabi dan para ulama ahlus sunnah lainnya. Maka sangat mengherankan jika masih ada orang yang percaya dengan dakwah Wahabi. Jika mereka tidak mau taubat, itu artinya mereka memang orang-orang yang disesatkan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli fitnah. A'udzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.